Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali pelajaran matematika kelas 7 pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini langsung saja, yaitu adalah operasi hitung bilangan bulat. Sebelum saya lanjutkan tentang pelajaran operasi hitung bilangan bulat, pada minggu yang lalu kita telah belajar itu tentang bilangan bulat, apa itu pengertian bilangan bulat, dan juga cara membandingkan bilangan bulat. Baiklah, kita lanjutkan pada pertemuan hari ini, itu adalah dengan materi operasi hitung bilangan bulat. Perlu diketahui bahwa operasi hitung di dalam matematika itu hanya ada empat operasi hitung dalam bilangan bulat. Itu yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari sekian banyak hitungan itu hanya ada 4 operasi hitung, yaitu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat. Yang harus kalian ingat adalah konsep sebagai berikut dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah apabila positif ditambah positif, hasilnya apa? Pasti kalian sudah tahu. Positif, ya betul, positif. Positif dijumlahkan dengan positif, hasilnya positif. Contoh yang di samping ini nanti adalah contoh. Misalkan contoh yang A ini, 6 tambah 7, hasilnya berapa? Ya betul, ada yang 13 yang menjawab. Ya betul, 13. Sebaliknya, 7 ditambah 6 sama juga, hasilnya 13. Ini penjumlahan apabila positif dijumlahkan dengan positif, hasilnya positif. Contohnya 6 ditambah 7 sama dengan 13, atau 7 ditambah 6 sama dengan 13 juga. Yang konsep yang kedua untuk penjumlahan, positif ditambah dengan negatif, hasilnya positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif atau juga negatif. Contohnya yang B, dari positif ditambah negatif, hasilnya positif atau negatif. Misalkan 6 ditambah negatif 7. 6 ditambah negatif 7, hasilnya berapa? Itu adalah negatif 1. Atau 7 ditambah negatif 6, hasilnya adalah 1. Ya, jadi diulangi lagi untuk konsep penjumlahan
penjumlahan bilangan bulat untuk positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Ini contohnya 6 dijumlahkan atau ditambah dengan negatif 7 sama dengan negatif 1. 7 ditambah negatif 6 sama dengan 1. Paham? Alhamdulillah. Baiklah, untuk konsep penjumlahan yang ketiga, perhatikan yang ketiga konsepnya, yaitu apabila negatif ditambah positif. Negatif ditambah positif. Hasilnya ya, hasilnya adalah bisa positif dan juga bisa negatif. Contoh yang ketiga ini itu adalah misalkan lihat negatif tambah positif, misalkan negatif 6 ditambah atau dijumlahkan dengan 7. Negatif 6 ditambah 7 ya sama dengan 1. Atau negatif 7 ditambah 6 sama dengan negatif 1. Ini konsep yang ketiga, negatif ditambah positif, hasilnya bisa positif dan bisa juga negatif. Konsep penjumlahan yang keempat, yaitu apabila negatif dijumlahkan dengan negatif. Negatif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya negatif. Ya, contoh berikut. Negatif 6 ditambah negatif 7, hasilnya negatif 13. Atau supaya mudah untuk mengingatnya, kalau negatif dijumlahkan negatif, ingat negatifnya akan jadi banyak, istilahnya seperti itu. Negatif 6 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 13. Sama juga kalau dibalik, negatif 7 dijumlahkan dengan negatif 6 sama negatif 13 juga. Jadi sama hasilnya. Itu untuk penjumlahan. Ya, diulangi lagi. Ini untuk positif dijumlahkan dengan positif, hasilnya positif. Positif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif dijumlahkan dengan positif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Untuk konsep yang keempat itu adalah negatif ditambah dengan negatif, hasilnya negatif. Nih contohnya, negatif 6 dijumlahkan dengan negatif 7, negatifnya jadi banyak, negatif 13. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi yang pertama adalah operasi hitung hanya ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama penjumlahan, ini sudah dijelaskan. Baik, kita yang kedua itu adalah pengurangan. Pengurangan. Dalam pengurangan juga ada konsep-konsepnya sama seperti dengan penjumlahan. Yang pertama, perhatikan konsep pengurangan dalam bilangan bulat, yaitu apabila positif dikurangi dengan positif, ya, positif dikurangi dengan positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Nanti kalau udah ada contohnya pasti kalian tahu. Misalnya sebelah sini nanti contohnya. Ya, positif dikurangi dengan
positif, hasilnya bisa positif ataupun bisa negatif. Misalkan ini 7 yang positif dikurangi 6. Pasti kalian sudah tahu. Ini contoh yang A. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1 positif. Sekarang yang negatifnya balik aja. 6 kurangi 7 sama dengan negatif 1. Ya, jadi negatif dikurangi positif dikurangi negatif hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Ini contohnya. 7 kurangi 6 sama dengan 1. 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Yang konsep yang kedua untuk pengurangan bilangan bulat itu adalah positif dikurangi negatif. Positif dikurangi negatif hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah positif. Apabila bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif, hasilnya akan positif. Contoh, kita samakan saja angkanya, misalkan 7 dikurangi negatif 6. Harus ada tanda kurungnya seperti ini. 7 dikurangi negatif 6. Caranya 7 negatif kali negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Ini jadi positif. Jadi plus 6 sama dengan 13. Positif dikurangi negatif hasilnya positif. Contohnya 7 dikurang, ini tanda kurang, ini negatif 6. 7 ini dikali negatif kali negatif jadi positif 6. 7 tambah 6 13. Atau sebaliknya, misalkan yang ini 6 dikurangi negatif 7. Ya, 6 kurangi negatif 7 6. Ini dikali negatif kali negatif jadi positif 7 sama dengan 13. Ini konsep yang kedua tentang pengurangan bilangan bulat. Jadi kamu perhatikan, ingat-ingat, perhatikan di sininya. Ini ya. Negatif kali negatif hasilnya jadi positif, jadi 7 tambah 6. Ketelitiannya harus di sini ya. Walaupun ini angkanya kecil-kecil, angkanya sedikit-sedikit kecil, tapi perlu pemahaman dan ketelitian ya, supaya jawabannya nanti betul atau benar. Yang ketiga, dari pengurangan, konsep pengurangan bilangan bulat yang ketiga adalah ya ini negatif dikurangi positif. Negatif dikurangi positif hasilnya jadi negatif. Negatif dikurangi positif hasilnya negatif. Perhatikan contoh yang C ke sini. Ya, negatif dikurangi positif hasilnya negatif. Angkanya misalkan sama. Negatif 7 dikurangi negatif 7 dikurangi 6. Ya, jadi begini. Ininya 7-nya negatif. Tanda kurang ini tanda kurang. Positifnya adalah 6. Ya, 6. Jadi negatif 7 dikurangi 6 ya sama dengan langsung negatif 13. Atau sebaliknya, negatif 6 dikurangi 7 sama hasil
hasilnya negatif 13. Ya. Selanjutnya yang D, konsep pengurangan yang keempat, yaitu apabila negatif dikurangi negatif. Negatif dikurangi negatif, hasilnya apa? Hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Perhatikan contoh berikut. D, negatif, angkanya masih sama. Misalkan negatif 7 dikurangi negatif 6. Negatif 7 dikurangi negatif 6, hasil nanti bisa positif atau bisa negatif. Ya. Nih. Ini jadi negatif 7 min negatif, ya, ini negatif kali negatif jadi positif 6 ini di sininya. Negatif 7 jadi plus, atau negatif 7 ditambah 6. Ini kok jadi plus, ini kan kurang. Ini dari negatif kali negatif plus 6. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Tuh, hasil kan bisa positif atau bisa negatif. Contoh yang kedua, misalkan negatif 6 dikurangi negatif 7. Ayo hasilnya berapa? Kalau caranya seperti ini, negatif 7, maaf, negatif 6 plus 7 sama dengan 1. Hasilnya bisa positif, bisa negatif, yaitu apabila negatif dikurangi negatif, hasilnya bisa positif ataupun bisa negatif. Sudah dua yang kita pelajari, bentuk operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, pasti ada pengurangan. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Ya, yang ini bisa kalian catat di rumah, ya, sambil belajar, juga membawa buku tulis dan mohon untuk dicatat. Baiklah, kita lanjutkan pada operasi hitung bilangan bulat yang ketiga. Saya hapus ya. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Perkalian. Operasi hitung bilangan bulat perkalian. Konsep perkalian yang harus kamu ingat dan perhatikan. Yang pertama, konsepnya adalah apabila positif dikali positif, hasilnya positif. Contohnya nanti, apabila positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ini bentuk konsep dari operasi hitung bilangan bulat perkalian. Yang pertama adalah positif kali positif, hasil positif. Kamu pasti sudah tahu. Ini ya, positif kali negatif, hasil negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif. Contoh yang A, pasti udah tahu semua.
kali 6. 7 kali 6 berapa? Itu 42. Yang B, positif kali negatif. 7-nya positif kali negatif 6 sama dengan negatif 6 negatif 42. Positif kali negatif hasilnya negatif 7 kali negatif 6 hasilnya negatif 42. Yang C, contoh yang C yang ini, negatif 7 kali 6. Negatif 7 kali 6 hasilnya negatif 42. Sekarang yang D, negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 7 kali negatif 6 sama dengan positif. Itu 42. Ya, jadi harus kalian ingat-ingat bentuk konsep perkalian yang ini. Yang positif kali positif, positif kali negatif, negatif kali positif, dan negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau kalian sudah paham bentuk konsep ini, nanti tinggal ngitungnya aja. Yang penting paham konsepnya terlebih dahulu. Ya, asal nanti ngitung, asal rajin, pasti bisa. Yang penting paham konsepnya. Walaupun bisa menghitungnya, konsepnya tidak hafal, nanti hasilnya akan salah. Ya, karena nilainya ini berbeda-beda. 42 sama negatif 42 kan beda. Ya. Ini operasi hitung bilang bulat bentuk perkalian. Lanjutkan yang terakhir. Operasi hitung bilang bulat yang terakhir itu adalah pembagian. Pembagian yang keempat. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian bisa, ya pasti pembagian juga bisa, karena pembagian dan kebalikan dari perkalian. Ada konsepnya juga harus kamu hafalkan. Yang pertama, konsep daripada pembagian yaitu apabila positif dibagi positif hasilnya positif. Di sebelah sini contoh sama, ya. Misalkan 42 bagi 6 dengan 7. Positif bagi positif hasilnya positif. Ya. Yang konsep yang kedua adalah apabila positif dibagi dengan negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Yang B contohnya positif 42 positif bagi negatif 6 sama dengan negatif 7. Yang C, konsep pembagian yang ketiga. Yang C apabila negatif dibagi positif. Negatif dibagi positif hasilnya apa? Hasilnya negatif. Contoh yang C, negatif, misalkan negatif 42, ya, dibagi 6 hasilnya negatif 7, ya.
Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sekarang yang konsep yang keempat itu apabila negatif dibagi dengan negatif. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. D. Misalkan negatif 42 dibagi negatif 6 sama dengan 7. Lihat, antara perkalian dan pembagian sebetulnya konsepnya ini hampir sama. Ya, hampir sama. Kalau kalian bisa perkalian, ya, kalau bisa perkalian pasti juga ngerti atau bisa menyelesaikan soal-soal pembagian. Karena pembagian adalah kebalikan daripada perkalian. Paham pada anak-anakku semuanya di rumah? Ya, alhamdulillah. Itu tentang operasi hitung bilangan bulat. Mudah-mudahan materi tentang operasi hitung bilangan bulat kalian mengerti semua. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan pertemuan pada hari ini, yaitu adalah bentuk operasi hitung hanya ada 4 dari sekian banyak hitungan. Hanya ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, tadi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian sudah saya jelaskan tentang bentuk konsep-konsepnya. Mohon bentuk konsep-konsep yang ini harus diingat-ingat. Ya, harus diingat biar atau supaya nanti hasilnya betul atau benar. Yang penting konsepnya aja dulu. Kalau hitungan bisa. Kalau konsepnya sudah paham, nanti hitungannya akan benar. Itu pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti tentang materi operasi hitung bilangan bulat. Silakan dipelajari, lihat buku-buku sumber atau referensi yang lain, bisa dari buku, ya, ataupun dari internet, ataupun dari media sosial yang lainnya. Sekarang sudah banyak tentang materi-materi operasi hitung bilangan bulat. Untuk tugasnya yaitu ada di dalam buku. Tugasnya adalah nanti lihat dari buku ini. Bagi yang sudah memiliki buku ini, ya, silakan tugasnya dapat dilihat dalam uji kompetensi 2. Uji kompetensi 2. Uji kompetensi 2 halaman 15. Ya, uji kompetensi 2 halaman 15. Ya, uji kompetensi 2 halaman 15 bagian A. Ini tugasnya lihat di buku ini, ya, mengerjakannya. Soalnya lihat di buku ini halaman 15 uji kompetensi 2 bagian A. Untuk jawabnya itu bisa dikirim ke email, ya, ke email saya. Nanti emailnya akan saya berikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Kirim melalui email. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan
Kalian semua diberikan kesehatan, orang tuanya juga diberi kesehatan. Dimudahkan kita semua dalam belajar, khususnya dalam belajar matematika. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila terbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.